Anda masih menyaksikan Road to CNBC Indonesia Awards 2022 The Best Asset Management bersama saya Syarifah Rahma. Di sesi ini kita masih akan menyimak pemaparan dari para manajer investasi terkait portofolio bisnis mereka dalam mengelola dana investasi di tengah ancaman resesi dunia. Dan paparan kali ini akan disampaikan oleh Chief Investment Officer Dana Reksa Investment Management, Bapak Herman Cahyadi, yang saat ini telah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual. Kita sapa terlebih dahulu Pak Herman. Apa kabar Pak? Baik, Iva, terima kasih atas waktunya. Apa bisa kedengeran? Oke, terdengar dengan jelas Pak, langsung dari studio CNBC Indonesia. Terima kasih Pak Herman sudah bergabung bersama kami. Kami persilahkan untuk presentasi atau pemaparannya Pak. Baik, terima kasih. Oke, selamat sore semuanya, pemirsa CNBC dan para rekan investor. Terima kasih juga Iva atas waktunya. Jadi kami ada beberapa sedikit slide, kami ingin berbagi knowledge mengenai pandangan kami mengenai pasar modal Indonesia ya. Nah, jadi di setiap kali kami bertemu dengan klien, itu kami selalu memaparkan bagaimana keadaan global siklus bisnis masing-masing negara di dunia ini. Nah, jadi di depan slide sederhana, di depan ini kami ada satu slide sederhana yang menampilkan ada beberapa negara ya seperti Indonesia, US, China, dan juga Kanada. Nah, dari slide ini rekan-rekan bisa melihat bahwa ada empat siklus bisnis. Jadi ada yang namanya early, kemudian ada mid, kemudian ada late, dan kemudian resesi. Nah, Indonesia itu sekarang masih dalam mid business cycle, di mana artinya adalah pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu masih bagus dan bisa berlanjut ke depannya. Ya. Nah, kalau dilihat di depan slide ini, kita juga melihat bahwa negara Amerika Serikat semakin lama semakin mendekati resesi. Ya, apalagi mereka sekarang menghadapi tantangan inflasi yang begitu masif, dan juga The Fed, bank sentralnya The Fed itu telah memutuskan bahwa mereka akan tetap menaikkan suku bunga sampai inflasi turun. Nah, di depan ini kita juga bisa melihat bahwa China itu sudah diresesi, bahkan sudah diresesi. Nah, jadi kalau kita bandingkan biasanya sebagai global investor, mereka itu akan membandingkan potensi return dari investasi mereka. Nah, jadi kalau mereka ingin menaruh investasi mereka di US sekarang, mereka tentu akan menghadapi masalah kemungkinan resesi yang di ambang pintu. Dan begitu juga di China, mereka tetap yang sekarang berada di resesi. Nah, jadi makanya ketika mereka melihat Indonesia masih di dalam mid business cycle, yang artinya perekonomian Indonesia sedang tumbuh, itu makanya mereka masuk ke Indonesia, tapi dipilah-pilah juga aset kelasnya. Karena kita sedang bicara mengenai pertumbuhan ekonomi, makanya global investor itu masuknya ke pasar saham Indonesia. Ya, jadi kalau rekan-rekan investor juga sudah pasti tahu bahwa selama year to date ini itu global investor itu masuk ke pasar saham pasar saham IHSG itu sebesar kira-kira 70 triliun, karena mereka melihat Indonesia sedang tumbuh. Nah, jadi makanya ketika kita memasuki tahun 2023, kemungkinan besar Indonesia itu pertumbuhan GDP-nya itu masih positif. Ya, nanti saya akan tampilkan di slide berikutnya. Next. Nah, oke, jadi di depan slide ini rekan-rekan investor bisa melihat bahwa di tahun 2023 ini pertumbuhan GDP Indonesia diperkirakan sekitar 5,2%. Itu masih bisa dibilang very very decent ya dibandingkan dengan beberapa negara lainnya. Dan ini kami melihat juga di tahun 2023 ke depan, di tengah begitu macam tantangan eksternal awan global makro ini, Indonesia tahun depan itu masih diperkirakan bertumbuh sekitar 5,5% sampai 5,1%. Jadi kemungkinan ada penurunan dari 5,2 ke 5,0%. Tapi kalau kita bandingkan dengan beberapa negara berkembang lainnya dan juga advanced developed country lainnya, itu masih sangat-sangat bagus. Jadi ketika global investor melihat,
ternyata Indonesia masih cukup baik pertumbuhan ekonominya dibandingkan dengan negara lainnya, itu pasti mereka masih ada minat untuk masuk ke pasar modal Indonesia. Karena sekali lagi pertumbuhan ekonomi kita sehat, dan kalaupun turunnya itu masih jauh lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Ya, oke, next slide. Nah, kemudian tadi kita sudah bicara mengenai GDP Indonesia tahun ini dan tahun depan. Nah, ada beberapa faktor lainnya yang juga selalu menjadi kriteria investment untuk global investor dan juga domestic investor. Salah satunya adalah currency, ya, mata uang kita. Nah, memang mata uang rupiah kita itu memang sudah terdepresiasi turun sekitar 7%, ya, yang di slide sebelah kiri. Cuma kalau kita bandingkan penurunan 7% itu dibandingkan dengan mata uang negara-negara berkembang lainnya, itu kita masih bisa dibilang relatif lebih baik, jauh lebih baik, ya, bahkan. Nah, jadi itu yang menyebabkan pasar global investor itu masih overweight di IHSG, karena mereka melihat GDP bagus, foreign mata uang rupiah memang terdepresiasi, tapi jauh lebih bagus dibandingkan dengan negara-negara lainnya, ya. Kemudian yang di sebelah kanan kita juga bisa melihat itu adalah inflasi Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Ya, jadi inflasi Indonesia terakhir itu sekitar 5,95%, itu masih bagus dibandingkan dengan inflasi dari negara-negara lainnya. Bahkan US sendiri sekarang sudah 8,2%. Jadi dari 3 faktor ini, GDP, mata uang, ya currency, kemudian inflasi, kita tergolong relatif lebih baik dibandingkan negara-negara lainnya. Oke, next. Slide selanjutnya. Nah, jadi itu sekarang kita masuk ke neraca berjalan, current account. Ini adalah game changer yang telah pemerintah Indonesia capai selama beberapa tahun terakhir ini, ya. Jadi dalam beberapa tahun terakhir ini, dari tahun 3-4 tahun yang lalu, jadi pemerintah Indonesia itu telah berusaha untuk mengintensifikasikan mineral downstreaming. Intinya adalah, sederhananya adalah kita berusaha untuk tidak jualan bahan mentah aja. Jadi kalau kan kita sebagai produser nikel terbesar di dunia, kita nggak mau hanya jual nikel biji mentahnya aja. Karena kita sadar bahwa kalau kita berhasil mengekspor barang jadi yang lebih lanjut, misalnya kita bisa ekspor baterai untuk electric vehicles, itu ekspor value-nya bisa jauh lebih tinggi. Nah, misalnya begini, kalau kita cuma jual biji mentah nikel aja, itu mungkin kita sebagai contoh, itu misalnya ekspor value-nya 1 kali, ya. Tapi kalau kita sampai Indonesia berhasil untuk memproduksi electric vehicle baterainya, itu ekspor value kita bisa naik 7 kali lipat. Dan yang lebih bagus lagi, kalau kita berhasil merakit electric vehicle car, mobilnya ya, itu export value kita bisa naik sampai 11 kali lipat. Nah, jadi yang kami tampilkan di slide di depan ini, itu adalah rekan-rekan investor bisa melihat yang warna biru muda, ya. Kan ada yang warna abu-abu dan yang warna biru. Nah, intinya adalah di slide ini kami ingin memaparkan bahwa yang warna abu-abu itu adalah pertumbuhan kredit di Indonesia di setiap quarter, ya. Jadi pada dulu pada ketika pertumbuhan kredit kita bagus sekali, kira-kira 20%, 18%, itu neraca berjalan kita yang warna biru itu selalu minusnya minus 3,5, minus 3,75, yang menyebabkan mata uang rupiah kita terdepresiasi cukup lumayan, ya. Dan itu konsisten gitu. Jadi setiap kali pertumbuhan ekonomi kita naik, loan growth, pertumbuhan kredit naik, tapi neraca berjalan kita minus, ya, twin deficit jadi. Nah, tapi di tahun ini dengan usaha pemerintah yang sudah menunjukkan hasil yang very strong itu, kita bisa melihat bahwa ini data per quarter 2, ya, karena datanya baru sampai per quarter 2. Ketika loan growth sekarang baru-baru ini bulan Juli mencapai 10%, itu current account kita sudah plus, ya. Jadi itu adalah salah satu berbagai macam hasil dari reformasi yang telah dilakukan pemerintah. Ada reformasi pajak, dan terutama sekali lagi itu adalah
mineral downstreaming. Jadi yang kita sudah berhasil itu, yang cukup berhasil menunjukkan hasil yang sangat bagus itu adalah nikel. Nah, kemudian di beberapa bulan kemudian itu kemungkinan juga pemerintah akan mengetatkan ekspor biji mentah dari tembaga, timah, dan boksit. Tentunya kalau ini bisa diperketat supaya kita bisa produksi barang yang lebih tinggi mutunya, maksudnya more export added value, ini akan menyebabkan positif untuk neraca berjalan kita. Jadi kemungkinan ke depannya mungkin ketika loan growth kita, pertumbuhan ekonomi kita semakin tinggi, mungkin neraca berjalan kita nggak seperti dulu. Kalau dulu kan minus 3,75, minus 3,5. Mungkin ke depannya mungkin minus 1, minus 2, dan tidak tertutup kemungkinan current account surplus kita, current account neraca berjalan kita ini mungkin 5-10 tahun depan bisa menjadi plus terus. Kalau kita bisa berhasil menjalankan mineral downstreaming ini dengan sukses. Ya. Halaman selanjutnya. Next. Nah, jadi ini adalah slide terakhir saya. Saya berusaha untuk keep it simple ya. Jadi banyak sekali pertanyaan dari para investor yang biasanya menanyakan kepada kita, apakah akan ada window dressing di triwulan keempat di IHSG biasanya. Nah, jadi kami telah melakukan analisa untuk triwulan keempat saja dari tahun 2001 sampai 2021 ya. Jadi 20 tahun itu kami analisa hanya di periode triwulan keempatnya saja. Nah, jadi rekan-rekan investor, para pemirsa CNBC bisa melihat di slide di depan ini, probability positive return untuk LQ45 itu tinggi sekali. Ini saya nggak bisa baca angkanya, tapi sekitar 90%. Kalau untuk IHSG, probability positive return-nya itu adalah kira-kira 80%. Ya. Dan kalau ditanya mana yang akan outperform, apakah big cap atau small cap, itu dari analisa kami juga dari 20 tahun ini, hanya di triwulan keempat saja, itu LQ45 yang isinya biasanya big cap, itu akan outperform IHSG sebesar 67% ya probabilitas untuk outperformance-nya. Jadi intinya untuk menutup ini kami melihat bahwa di tengah-tengah begitu banyak tantangan eksternal seperti awan pekat global makro ini, kami melihat Indonesia positif, tetap lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lainnya karena GDP kita masih growth, masih bertumbuh, dan kemungkinan juga di awal tahun depan ya, itu status pandemi ini sudah mungkin jadi masuk officially endemic ya. Kemudian di tahun 2023 ini itu kami juga melihat bahwa Indonesia sudah saatnya memasuki pesta demokrasi pemilu 5 tahunan. Nah, jadi biasanya itu sektor konsumer itu akan bagus, dan kita tahu juga bahwa sektor konsumer itu menyumbang 52% dari GDP. Dan kami juga melihat bahwa perang geopolitik tension antara Ukraina dan Rusia ini cukup nggak gampang diselesaikan. Jadi intinya adalah seperti demand seperti batu bara itu kemungkinan masih akan tinggi ya. Dan kalaupun misalnya perang ini juga bisa diselesaikan, kami melihat demand untuk nikel itu akan kembali naik karena revolusi electric vehicle itu sudah nggak bisa dihentikan secara global karena semuanya sudah ingin beralih ke electric vehicle, dan kita sebagai produsen terbesar nikel di dunia, kita harus memanfaatkan itu dengan baik dan pasti kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Oke, terima kasih Iva. Saya berhenti di sini dulu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Herman. Tadi presentasi yang sangat komprehensif, data-datanya juga begitu lengkap begitu ya. Dan tadi poin utamanya adalah terkait dengan meskipun penuh tantangan, tapi sama begitu ya dengan optimisme dari para pelaku pasar lainnya bahwa Indonesia akan cenderung lebih resilient. Dan tadi sedikit terjawab ya Pak ya terkait dengan pertanyaan apakah di tahun ini akan ada window dressing atau tidak. Terima kasih Pak Herman, tapi nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut ya usai jeda. Namun sebelumnya masih ada paparan lainnya yang juga patut disimak oleh pemirsa
pemirsa CNBC Indonesia. Dan Road to CNBC Indonesia Awards 2022 The Best Asset Management akan kembali dengan paparan portofolio dari Panin Asset Management yang akan disampaikan langsung oleh Presiden Direktur Panin Asset Management Ridwan Suteja. Tetaplah bersama kami di CNBC Indonesia.